Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang satu ayat yang paling ditakuti oleh kaum salaf. Ada ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 47. Hal ini yang paling dikhawatirkan oleh kaum salaf. Allah Ta'ala berfirman, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Dan ditampakkan oleh Allah kepada mereka dari perkara-perkara yang mereka tidak pernah menyangka sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beramal. Ketika dia ingin mengambil hasil panen dari amalnya, ternyata amalnya itu dibalik oleh Allah menjadi keburukan. Maka dia tidak mendapatkan pahala dari amal ibadah yang dia kerjakan, malah sebaliknya dia mendapatkan sayyiat, keburukan-keburukan. Ya, maka di sini seseorang yang beribadah yang paling dia khawatirkan, dia takutkan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, kita begadang baca Al-Quran, salat di tengah malam, kemudian kita puasa di siang hari, kita sedekah dan yang lainnya. Yang paling kita khawatirkan semua amal ibadah kita di akhirat ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Walau ada satu sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling dikhawatirkan. Makanya manusia subhanallah, ketika dia beramal dia harus memiliki rasa khauf, takut kalau amal ibadahnya ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya salah seorang salaf berkata, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sujudan latamannaitu al-maut." Kalau seandainya aku tahu Allah menerima satu sujudku, niscaya aku berharap mati karena aku tahu ada modal untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tidak ada seorang pun yang menjamin amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kalau tidak ada jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka bagaimana seseorang bisa merasa tenang dengan ibadahnya? Makanya lihat Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang telah diberikan apa yang mereka kerjakan, tapi hati mereka takut. Jadi mereka mengerjakan sesuatu tapi hati mereka takut. Dan mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah ketika mendengar hadis ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat itu mereka yang minum khamar, yang berbuat zina, yang mencuri?" Kata Nabi, "La ya binta Siddiq." Tidak wahai anak Abu Bakar Siddiq. Maksud dari ayat itu mereka yang sholat, yang puasa, yang sedekah, walakin yakhaf alla yutaqabbal min. Tapi mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim? Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Allah di atas muka bumi ya ikhwah tidak memiliki khalil kecuali dua. Khalil ini tingkatan kekasih yang paling tinggi. Makanya gak ada yang boleh jadi khalil bagi Allah kecuali dua dari manusia. Yang pertama Ibrahim, yang kedua siapa? Muhammad SAW.
dengan kedudukan yang tinggi dia diangkat oleh Allah menjadi khalil. Ketika dia membangun Ka'bah dengan Ismail, dia masih berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Padahal dia disuruh oleh Allah. Makanya salah seorang salaf ketika membaca ayat ini nangis dia. Dia bilang, hadza khalilullah yabni baitallah ala amri minallah wa yakhaf alla yutaqabbal min. Lihat, ini kekasih Allah membangun rumah Allah atas perintah Allah, masih takut kalau amal ibadah dia ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, terimalah dari kita, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini ana bacakan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah tentang ayat ini. Ibnu Rajab rahimahullah memiliki satu kitab judulnya Al-Mahajjah fi Sayrid Duljah. Ini kitab luar biasa tentang membahas hadis Nabi Muhammad SAW, kalau setiap manusia tidak ada yang masuk surga dengan amalnya, tapi mutlak rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di akhir kitab beliau membahas ayat yang tadi kita baca. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ditampakkan oleh Allah kepada mereka dari hal-hal yang mereka belum menyangka sebelumnya. Ya, kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadhil ayat ini yang paling dikhawatirkan dan ditakutkan sama hamba-hamba Allah yang beribadah. Dia takut. Dia beribadah kepada Allah, ternyata amal ibadahnya jadi keburukan dia di akhirat kelak. Ya. Kemudian dia membawakan perkataan Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, lihat perkataannya, "Lau anna li mil'al ard zahaban laftadaitu min haulil matla." Kalau seandainya aku punya emas sebesar gunung, niscaya aku akan korbankan agar bisa selamat pada hari kiamat. Karena haul hari kiamat ini memiliki kedahsyatan. Gak ada yang jamin dia selamat apa enggak. Kata Umar, kalau seandainya aku punya emas sebesar gunung, akan aku korbankan bisa selamat pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, la tamannaul maut. Janganlah kalian berharap kematian. Karena keadaan kiamat ini syadid, sangat mengerikan. Wa inna min sa'adatil mar', dan tanda kebahagiaan seseorang, dia dikasih umur yang panjang dan dikaruniai taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang dikasih umur panjang dan terus bertaubat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian salaf berkata, kam min mauqif khizi yaumil qiyamah lam yakhtur ala balika qat. Berapa banyak kejadian pada hari kiamat tidak pernah terbesit di benak kamu sedikit pun. Si fulan ahli ibadah ternyata masuk neraka, si fulan yang dihina-hina sama manusia ternyata masuk surga. Gak ada yang tahu tentang kehidupan akhirat ini. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau ketika membaca ayat tadi, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, kata Fudail bin Iyad, amilu a'malan fahasibu annaha hasanat fa idza hiya sayyi'at. Mereka orang-orang yang beramal, mereka menyangka itu kebaikan, ternyata dirubah oleh Allah menjadi keburukan. Ya, jadi ini ngeri. Orang beramal ternyata keburukan, bukan kebaikan. Nah, kenapa? Banyak faktor. Seseorang kebaikannya dirubah keburukan oleh Allah. Di sini disebutkan beberapa oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Di antara faktor kenapa kebaikan dia menjadi keburukan, karena dia meremehkan dosa. Dia beramal soleh, kemudian dia merendahkan dan meremehkan dosa yang dia lakukan, walaupun dosa kecil. Kata Allah Azza wa Jal, wa yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka kalau dosa itu kecil, ternyata di sisi Allah sangat besar. Sebagian sahabat berkata, innakum lata'lamuna a'malan hiya adaq
fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian ini berbuat satu dosa, di mata kalian dosa itu biasa. Sedangkan kami sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa dosa itu besar dan sebagai pembinasa buat kita semua. Jadi nggak boleh meremehkan dosa sedikit pun. Ya, karena meremehkan dosa itu bisa menjadi sebab amal kebaikan kita menjadi buruk. Ya. Kemudian juga di antara sebab atau faktor kebaikan ini menjadi keburukan, dia menyangka amalannya baik ternyata buruk. Ini juga bahaya. Kadang orang beramal, dia sangka kalau amalan itu baik ternyata buruk. Imma dia tidak ikhlas atau imma dia tidak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat firman Allah Azza wa Jalla. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian ingin kami kabarkan tentang orang yang beramal tapi rugi? Lihat, akhsarina a'mala. Kayak orang kerja nggak dikasih gaji. Ini beramal tapi rugi. Siapa mereka? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sesat ketika beramal di dunia, tapi masalahnya mereka menyangka kalau mereka ini telah berbuat kebaikan. Dia sesat, tapi dia menyangka kalau ini kebaikan. Ya. Kemudian juga di antara faktor yang membuat kebaikan dia menjadi keburukan pada hari kiamat kelak, dia terlalu banyak zalim sama manusia. Dia terlalu banyak zalim. Ya, makanya hadis tentang muflis. Nanti di akhirat, nasallallahu al-afiyah, ada orang itu muflis, bangkrut. Nabi SAW berkata, atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, mal la dirhama lahu wala mata', yang tidak memiliki harta sama sekali. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang bangkrut nanti yang banyak bawa amalan dari sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tapi subhanallah, di satu tempat namanya kantarah. Dia pengen masuk surga. Ditahan dia sama Allah. Dikatakan kepada lelaki ini, laqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Antum telah mengejek si fulan. Antum telah berbuat zalim kepada si fulan. Antum telah memukul si fulan. Maka subhanallah, orang-orang ini datang ngambil pahala dia. Diambil. Sampai habis pahala dia. Sedangkan yang dizalimi sama dia makin banyak. Masih banyak. Akhirnya orang-orang ini melemparkan dosanya kepada dia. Akhirnya menumpuk dosa dia. Akhirnya ulqiya finnar. Dia diremparkan lagi ke dalam api neraka. Maka ini bahayanya orang terlalu banyak zalim sama manusia. Ya, jadi di sini di antara faktor kebaikan dia menjadi keburukan karena dia terlalu banyak berbuat zalim kepada manusia. Kemudian di antara faktor yang menyebabkan kebaikannya menjadi keburukan, nuqish. Dia ini diajak diskusi tentang perbuatan dia. Jadi manusia ini nanti ada hisab. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah mahasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kalau ada pertanyaan, hisab itu apa? Siapa yang tahu? Hisab itu apa? Diperhitungkan. Bagaimana diperhitungkan? Hisab itu ard. Dia cuma diperlihatkan. Ini amalan kebaikan kamu, ini amalan keburukan kamu. Itu hisab. Ya. Dia cuma diperlihatkan. Kalau amalannya, kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, selamat dia. Itu hisab. Lihat kata Nabi Muhammad SAW, manuqish al-hisab uzzib au halak. Subhanallah. Barang siapa yang diajak diskusi, ya, setelah dari hisab,
maka dia pasti diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hisab itu cuma diperlihatkan. Kalau orang hanya sebatas diperlihatkan, selamat dia. Tapi kalau sudah diperlihatkan kemudian dipanggil diajak diskusi, kamu pada hari ini berbuat ini, kamu pada hari ini berbuat ini, dia pasti diazab. Maka kata Nabi Muhammad SAW, manuqish udzib. Yang diajak diskusi tentang amalannya, itu udah pasti diazab. Jadi orang yang selamat, cuma hisab itu cuma diperlihatkan. Tapi kalau sudah diajak diskusi di sidang dia, udzib, dia pasti diazab. Ya, makanya ini subhanallah, ya, momen-momen yang belum tentu orang selamat. Ya, belum tentu orang itu selamat. Dan juga kata Ibnu Rajab, waqad yakunu lahu sayyi'at tuhbit ba'da a'malihi wa a'mal jawarihi siwa tauhid fayadkhulun nar. Mungkin dia dan juga bisa jadi dia punya keburukan-keburukan yang bisa menghilangkan semua amalannya. Atau sebagian amalannya kecuali tauhid, maka dia masuk ke dalam api neraka. Jadi dia ada sholat, ada puasa, ternyata ada keburukan-keburukan. Dia menyangka keburukan ini biasa. Ternyata keburukan ini menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini subhanallah, ya sangat mengerikan. Gimana orang bisa menjamin dirinya selamat. Tadi kita lihat, kadang ada dosa yang dia remehkan sebab kebaikannya menjadi keburukan. Kadang ada kezaliman dengan orang lain sebab kebaikannya menjadi keburukan. Kadang dia diajak munaqasyah di sidang amalannya, maka jadi keburukan. Kadang ada keburukan-keburukan yang memang menghilangkan semua kebaikannya. Akhirnya dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara faktor nasallallahu alaihi menjadikan amalan kebaikan dia menjadi keburukan, dia sering bermaksiat dikala sendiri. Bermaksiat dikala sendiri, tidak ada orang, itu sebab kebaikannya menjadi buruk. Lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati yaji'u bi a'mal amsalil jibal. Nanti ada dari umatku, dia membawa amalan-amalan sebesar gunung. Fayaj'aluha Allah haba'an manthura. Maka Allah jadikan amalan itu debu yang berterbangan. Lihat, amalan sebesar gunung dijadikan oleh Allah debu yang berterbangan. Siapa mereka? Hum, kata Nabi, qaumun min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka ini orang yang sama seperti kalian dan berbicara dengan bahasa kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka beribadah di waktu malam sebagaimana kalian beribadah. Walakinnahum, subhanallah, lihat, aqwam idza khalau bimahamirillah intahakuha. Mereka kaum kalau ketika sendirian dengan perbuatan haram, mereka mengerjakannya. Jadi dia kalau di hadapan manusia dia beramal. Tapi kalau pas dikala sendiri gak ada yang lihat, ada perbuatan haram, dia mengerjakannya. Maka dengan perbuatan yang dia kerjakan itu, amalan dia sebesar gunung dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini ya hal-hal yang bisa membuat amal ibadahnya tertolak. Lihat, kata Ibnu Rajab, beliau membawakan perkataan Ibnu Aun, salah seorang salaf. Kata beliau, la tathiq bikathratil amal. Jangan kamu terlalu bangga dengan banyak amalanmu. Fa innaka la tadri ayuqbal minka am la. Karena kamu tidak tahu amalan kamu ini diterima atau tidak. Wala ta'man min dzunubik. Subhanallah. Jangan kamu merasa aman dari dosa-dosa kamu. Fa innaka la tadri hal kufirta anka am la. Kamu tidak tahu dosa kamu itu diampuni atau tidak. Inna amalaka mughayyab ank. Amalan kamu ini tidak kamu ketahui. La tadri mallahu sani'un bih. Dan kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nakhai, salah seorang kibar tabi'in, ketika meninggal dia berkata, antazir Rasulullah, aku sekarang menunggu malaikat-malaikat yang ingin mencabut nyawaku. Ma adri ayubashiruni bil jannah amnar, aku tidak tahu apakah dia memberi kabar kepadaku tentang surga atau neraka. Makanya Ibrahim An-Nakhai, kalau ada orang yang meninggal nangis dia. Ditanya, kenapa kamu nangis? Saya bilang, saya bukan nangis takut kematian. Tapi saya tidak tahu si fulan itu ketika dicabut ruhnya, dia akan diazab atau dikasih nikmat oleh Allah. Yang menjadi dia khawatir, takut gitu. Itu kaum salaf. Wa fil akhir ya ikhwah, dan terakhir, dan insya Allah di antara program kita, kayak perkataan-perkataan ini kita terjemahkan nanti insya Allah. Ini subhanallah, kitab-kitab Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dia memiliki aslul ilm. Dia memiliki inti ilmu. Kalau seseorang banyak baca kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Antum kalau baca perkataan-perkataan ini ketika sendirian, ketika hati antum lagi tertunduk, bisa nangis antum. Ya, artinya perkataan ini memberikan gambaran kepada kita ini selamat apa tidak pada hari kiamat. Sedangkan kaum salaf saja yang dekat generasinya dengan Nabi SAW, dia masih khawatir. Dan kita hidup di akhir zaman, dosa kita lebih banyak daripada mereka, kebaikan kita lebih sedikit dibandingkan mereka. Mereka kaum dengan banyaknya amalannya dan sedikit dosanya, mereka banyak menangis. Sedangkan kita kaum dengan banyak dosa kita, sedikit amalannya, banyak tertawa. Makanya lihat, di akhir perkataan Ibnu Rajab membawakan firman Allah. Dan firman Allah ini antum perhatikan baik-baik. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi enggak semua amal ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hambanya kalau hamba itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau dia mempersembahkan amalan yang paling terbaik buat Allah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dia main-main, kalau dia setengah-setengah, kalau dia mencampurkan antara yang halal dan yang haram, kalau dia menyampurkan antara yang sunnah dan bid'ah, kalau dia beramal dengan keikhlasan yang sedikit, kalau dia beramal dengan ujub dan yang lainnya, itu semua bisa ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu ya ikhwah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bertahun-tahun kita di bulan Ramadan, begadang di malam hari, puasa di siang hari. Bertahun-tahun kita sedekah, bertahun-tahun kita semangat. Ya, kita memohon kepada Allah setiap dari detik amalan yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai semua kebaikan yang kita luangkan dari waktu dan umur kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini seseorang harus selalu menjaga niat ikhlas. Dan seseorang jangan pernah ujub di dalam beramal. Dan dia memperbanyak doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Terus dia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini ya ikhwah, semoga bermanfaat. Soalnya tadi sahurnya pakai apa? Ya, sahurnya rada berat tadi. Ya, jadi jangan lama-lama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.